Om Swastiastu. Selama berabad-abad, manusia percaya bahwa benda-benda langit dan posisinya mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Kepercayaan ini bukan tanpa dasar. Dalam ilmu Jyotisha Sastra atau ilmu astrologi dan astronomi Veda, disebutkan bahwa setiap benda langit memiliki energi elementer. Energi yang memancar dari setiap planet diukur dan dipilah oleh para ahli Jyotisha Veda menjadi energi positif dan negatif. Dalam episode Hindu Times kali ini, kita akan membahas banyak kisah menakjubkan di balik keberadaan planet-planet menurut Veda. Peningkatan kualitas informasi dan inovasi dalam setiap video kami tentunya dapat terwujud atas bantuan tulus Anda. Tanpa dukungan dan apresiasi Anda, bukan tidak mungkin kami mencapai titik ini dalam waktu cepat. Demi tujuan mulia dalam penyebaran Dharma yang sesungguhnya, kami mengajak Anda untuk menekan tombol like, berlangganan channel kami, dan ikut membagikan video kami kepada rekan-rekan terdekat Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi situs web kami pada link yang tercantum di kolom deskripsi untuk menikmati artikel majalah Hindu Times secara gratis. Ilmu yang mempelajari tentang antariksa dan benda-benda luar angkasa itu disebut Jyotisha Sastra. Nah, ada banyak buku tentang Jyotisha Sastra. Salah satunya yang terkenal adalah yang ditulis oleh Varahamihira pada abad-abad awal setelah Masehi. Kemudian ada juga yang ditulis oleh Aryabhata yang adalah ahli astronomi dan sekaligus juga ahli matematika Veda. Jyotisha Sastra itu sebuah ilmu ya yang membahas tentang pengaruh planet-planet atau pengaruh bintang-bintang yang ada di luar angkasa, dan juga baik secara astronomi maupun secara astrologi. Secara astronomi itu adalah secara ilmu eksak ya, secara ilmu falak namanya. Kemudian ada namanya astrologi terkait dengan kelahiran seseorang, pengaruh planet-planet itu terhadap kehidupan manusia. Kedua-duanya ini dibahas dalam Jyotisha Sastra. Jadi ketika misalnya ada ramalan tentang terjadinya bencana atau ramalan terjadinya sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya berdasarkan ilmu Jyotisha Sastra ini, bukan berarti ini adalah bisikan-bisikan arwah atau apa, tapi karena ini memang ada sainsnya, ada ilmunya yang disebut dalam Veda sebagai ilmu astronomi dan astrologi dalam Jyotisha Sastra. Astronomi Veda menyebutkan bahwa ada 9 planet di tata surya, di mana matahari dan bulan termasuk di antaranya. Kesembilan planet ini disebut Nawagraha. 9 planet tersebut terdiri atas Surya, yakni matahari, Soma atau bulan, Anggara atau Mars, Brihaspati atau Jupiter, Sukra atau Venus, Shani atau Saturnus, serta 2 planet lain bernama Rahu dan Ketu. 7 planet yakni matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus memiliki pengaruh atas 7 hari dalam 1 minggu. Dari nama-nama ke-7 planet inilah muncullah nama 7 hari dalam bahasa Sanskerta, Jawa, dan Bali. Sementara itu 2 planet lagi, yakni Rahu dan Ketu, adalah 2 planet yang memiliki pengaruh buruk. Rahu dan Ketu berada di orbit bulan, berupa planet bayangan yang hanya dapat dilihat menjelang gerhana saja. Sementara itu, Ketu atau Dhumaketu dikenal sebagai komet, yang memiliki orbit sangat elips di tata surya. Kemunculan komet selalu menjadi pertanda buruk bagi kehidupan dan keharmonisan manusia di bumi. Lalu di manakah posisi planet Uranus, Neptunus, dan Pluto dalam Veda? Kitab suci Veda Mahabharata menyatakan bahwa Uranus, Neptunus, dan Pluto berada di wilayah Patalaloka. Terutama Neptunus dinyatakan bahwa Batara Waruna adalah penguasa Neptunus. Sementara itu, Srila Prabhupada, Acarya Besar Hindu abad modern, menyatakan bahwa pada saat iblis Hiranyaksha menguasai bumi, dia dapat memindahkan orbit bumi sampai orbit Pluto. Karena bencana besar inilah, Sri Vishnu akhirnya turun dalam wujud Waraha Awatara dan menyelamatkan bumi ke orbit semula dengan menyangganya di taringnya sendiri. Dari ke-9 planet ini terdapat cerita menarik sekaligus fakta yang penting untuk kita ketahui bersama. Dimulai dari kisah Surya Graha atau matahari, kehebatan Resi Brihaspati dan Resi Sukracarya, kisah Shani dalam Ramayana, dan alasan mengapa planet Rahu dan Ketu memiliki energi yang negatif.
Kisah tentang Surya Graha atau matahari dimulai saat penciptaan alam semesta. Dinyatakan bahwa matahari adalah salah satu mata semesta dari Tuhan tatkala beliau mewujudkan diri sebagai Wirat Purusa atau bentuk semesta yang sangat besar. Karena itu, matahari juga disebut sebagai Hari Locana atau mata Tuhan. Dalam satu tata surya terdapat satu matahari. Tatkala Batara Brahma menciptakan para Prajapati, dan Prajapati menciptakan berbagai jenis makhluk hidup termasuk bangsa dewa, Tuhan menugaskan Wiwaswan, salah satu dari 12 Aditya, untuk berkuasa di matahari. Oleh karena itu, Batara Wiwaswan dikenal sebagai Batara Surya atau Aditya. Batara Surya memang benar-benar tinggal di matahari yang panas tersebut. Menurut Veda, di matahari pun terdapat kehidupan yang damai dan harmonis. Para ksatria agung yang berjuang gagah berani untuk membela Dharma berhak memasuki planet matahari dan tinggal di matahari dalam kebahagiaan selama berjuta-juta tahun sebelum dilahirkan kembali ke bumi. Batara Surya memiliki istri bernama Samgya. Samgya adalah seorang dewi, anak perempuan Prajapati Wiswakarma. Suatu hari, Dewi Samgya merasa kepanasan karena aura badan suaminya yang sangat terang dan panas. Karena itu ia menciptakan sosok yang persis seperti dirinya sendiri dari bayangannya di cermin. Bayangan Dewi Samgya ini diberi nama Chaya. Chaya diperintahkan untuk tinggal di Suryaloka, sementara Dewi Samgya yang asli pergi ke rumah gadisnya. Dari pertemuan Dewa Surya dengan Chaya, lahirlah Dewa Sani atau Saniscara yang menguasai planet Saturnus. Sani senantiasa membawa pengaruh buruk bagi siapapun yang beradu muka dengannya. Sani menguasai hari Sabtu. Namun apabila manusia lahir pada hari Sabtu, dia biasanya memiliki kecenderungan untuk menekuni ajaran agama dan spiritual. Akhirnya Dewa Surya menyadari bahwa Chaya adalah sosok yang tercipta dari bayangan istrinya yang asli. Dia kemudian mencari istrinya. Karena pandangan Dewa Surya sangat tajam, dia bisa menemukan di mana istrinya berada. Menyadari kehadiran suaminya, Dewi Samgya mengubah dirinya menjadi seekor kuda betina. Dewa Surya juga mengubah dirinya menjadi seekor kuda jantan. Dari pertemuan keduanya, lahirlah Dewa Kembar yang dikenal sebagai Aswini Kumara, yang bertugas sebagai tabib para dewa. Dewa Surya dan Dewi Samgya juga memiliki 3 anak lain, yakni Waiwaswata Manu, yang menjadi leluhur manusia pada periode Manwantara saat ini. Putra yang lain adalah Yamaraja atau Yamadipati, yang menguasai kematian, dan Yamuna, yang menjadi Dewi Sungai Yamuna. Dengan demikian, Dewa Yamaraja adalah putra dari Dewa Surya yang agung. Kisah selanjutnya adalah tentang Brihaspati, putra Resi Agung Anggira yang menguasai planet Jupiter. Resi Brihaspati adalah cucu Dewa Brahma, dan karena itu kedudukannya sangat terhormat di alam semesta ini. Ilmuwan modern juga telah menemukan bukti bahwa planet Jupiter adalah planet tertua di tata surya, yang tercipta hampir bersamaan dengan terwujudnya matahari. Orang-orang yang lahir pada saat planet Jupiter berada di zodiaknya akan dianugerahi kecerdasan, kebijaksanaan, ketampanan, dan semua sifat yang baik. Planet Jupiter yang muncul di langit malam adalah kemujuran bagi para Brahmana. Dan kitab suci Rig Veda memuji Brihaspati sebagai Brahmanaspati dalam ratusan mantra pujian. Apabila suatu korban suci atau yadnya dilakukan saat Brihaspati Graha berada dalam lajur bintang naksatra yang berkuasa pada hari itu, maka yadnya yang dilakukan menjadi sangat mujur. Berkebalikan dengan Brihaspati, Sukra atau Sukracarya adalah guru para asura. Sukra menguasai planet Venus, dan dari sana beliau memberi instruksi kepada para asura. Sukracarya sangat ahli dalam bidang urusan material, seni, sastra, taktik perang, dan persenjataan. Sementara itu, Resi Brihaspati sebagai guru kerohanian para dewa menguasai ilmu pengetahuan ketuhanan. Walaupun Resi Brihaspati dan Sukracarya saling bertolak belakang, baik Sukragraha maupun Brihaspati Graha memiliki pengaruh baik. Venus membawa pengaruh mujur dalam hal rumah tangga, kekayaan, dan keuangan. Kalau kita bandingkan antara ilmu astronomi modern dengan ilmu astronomi Veda, itu terdapat beberapa perbedaan yang mencolok ya. Salah satunya adalah jumlah planet dan nama planetnya. Kalau di astronomi Veda memang ada 9 planet, cuman Neptunus, Uranus, Neptunus, dan Pluto itu tidak termasuk ke dalam 9 planet itu. Jadi 9 planet ini berakhir di Saturnus, jadi planet Sani. Dan ada 2 tambahan planet lagi dalam astronomi Veda, yaitu Rahu dan Ketu. Dinyatakan bahwa
Rahu dan Ketu ini adalah dua planet yang tidak tampak. Beberapa kalangan ilmuwan atau astronom modern menganggap bahwa Rahu dan Ketu ini adalah dua titik di mana orbit bulan bertemu dengan sudut ekliptik. Namun dalam kitab suci Veda juga dinyatakan bahwa Rahu dan Ketu ini adalah dua planet yang berbeda, yang istilahnya yang transparan begitu, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, namun hanya bisa dilihat ketika gerhana. Yang paling dikenal sekaligus yang paling menyeramkan dari semua nawagraha adalah Shani atau penguasa Saturnus. Shani bukanlah dewa mitos, namun sejarah yang nyata. Dia adalah putra dari Surya, namun memiliki karakter yang gelap. Apabila elemen Shani dalam kelahiran seseorang begitu kuat, dia dapat mengalami hal-hal yang buruk. Shani identik dengan warna hitam, kematian, dan penyakit. Di zaman Treta Yuga, Rawana menjadi asura yang berkuasa atas para dewa. Berkat kekuatan mistik yang didapatkannya dari hasil pertapaan yang keras, Rawana berhasil mengalahkan para dewa dan menjadi raja atas susunan planet. Praktis, ke-9 nawagraha mau tidak mau harus menghamba padanya. Tatkala putra Rahwana, yaitu Meghanada lahir, Rahwana memerintah ke-9 nawagraha agar berada dalam posisi yang mujur, agar anaknya tidak terkalahkan. Ke-9 penguasa planet itu terpaksa menuruti perintah Rawana, jika tidak ingin nyawa mereka terancam. Semua planet berubah orbit dan formasi agar menciptakan energi elementer yang mujur. Namun demikian, Shani merasa terhina. Menyadari posisinya sebagai seorang dewa, dia tidak begitu saja mau tunduk pada Rawana. Tatkala Meghanada atau Indrajit lahir, Shani tiba-tiba mengubah posisinya. Ini mengakibatkan cacat pada nasib dan peruntungan Indrajit. Rahwana murka pada perbuatan Shani. Dewa penguasa Saturnus itu akhirnya dikurung dalam penjara gelap tanpa ventilasi. Suatu ketika, tatkala Hanuman mendarat di Lanka untuk mencari Ibu Sita, Hanuman mendengar jeritan minta tolong dari Shani. Hanuman akhirnya membebaskan Shani. Kemudian, Shani berlindung di kepala Hanuman. Karena jasa Hanuman membebaskan Shani, Shani berjanji bahwa semua pengaruh gelap dan sial dari planet Saturnus tidak akan bisa mempengaruhi Hanuman. Apabila seseorang memuja Hanuman di hari Sabtu, maka pengaruh buruk planet Saturnus tidak akan datang kepadanya. Kisah terakhir adalah kisah dari Rahu dan Ketu. Baik Rahu maupun Ketu memiliki reputasi buruk dalam astronomi Veda. Kemunculan kedua planet ini dalam formasi nawagraha selalu berdampak buruk baik pada watak kelahiran maupun nasib seseorang. Kisah ini terkait erat dengan peristiwa pengadukan lautan susu oleh para dewa dan asura. Karena Rahu menyamar menjadi dewa untuk memperoleh minuman Amrita, Rahu akhirnya dipenggal oleh Sri Wisnu. Kepala Rahu yang telah mendapatkan tetesan Amrita diterima di kalangan para dewa dan menjadi satu di antara 9 nawagraha. Di Bali sendiri, Rahu dikenal sebagai Kala Rahu yang senantiasa muncul tatkala gerhana matahari maupun bulan. Beberapa sumber astronomi Veda menyebutkan bahwa Rahu adalah simpangan orbit bulan. Artinya, Rahu adalah titik di mana orbit bulan dan matahari bertemu. Apabila bulan atau matahari berada pada titik itu, maka gerhana akan terjadi. Namun demikian, para acarya yang dapat dipercaya seperti Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, dan Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada menyebutkan bahwa Rahu adalah sebuah planet transparan yang tak kasat mata. Ketika gerhana, matahari dan bulan membentuk sudut cahaya yang spesifik. Hanya pada saat-saat itulah seseorang bisa melihat planet Rahu yang bundar, walaupun terkadang hanya sekilas. Demikianlah kisah-kisah menakjubkan tentang keberadaan beberapa planet di tata surya kita. Tentunya kehebatan kisah maupun sistem astronomi ini sendiri mengingatkan kita bahwa kitab suci Veda merupakan sumber terhebat yang mampu menjelaskan berbagai macam hal. Kisah-kisah tersebut adalah kisah yang benar-benar terjadi dan ditulis oleh para acarya yang mulia. Semoga dengan mendengarkan kisah-kisah tersebut, kita menjadi semakin yakin tentang keagungan kitab suci Veda. Semoga Hindu selalu menjadi pintu kedamaian dan kecerdasan rohani di bawah tuntunan kitab suci Veda dan para orang suci yang dapat dipercaya. Sampai jumpa dalam episode-episode Hindu Times Channel lainnya. Om Santi 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 Om.